Pemberantasan korupsi menjadi perang lama bangsa ini. Beberapa cara dilakukan untuk memerangi salah satu penyakit bangsa ini. Pada tahun 1967 hingga 1982, Tim Pemberantas Korupsi atau TPK dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 228 tahun 1967. Di masa Orde Baru ini, TPK berfungsi membantu pemerintah memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya dengan tindakan represif dan preventif. TPK dipimpin oleh Jaksa Agung dengan anggota perwira tinggi yang ditunjuk Menteri Kehakiman, seorang perwira tinggi dari masing-masing angkatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artikel Kompas pada Sabtu 22 Februari 1969 mewartakan keberadaan TPK mendapatkan kritikan salah satunya dari Panglima Angkatan Kepolisian Komjen Pol Dr. Andes Hugeng. Ia menandaskan bahwa untuk menegakkan rule of law, maka korupsi harus diberantas dengan segala kekuatan yang ada. Pemerintah telah bertekad bulat untuk itu. Kalau tim pemberantas korupsi tidak ada niat untuk memberantas korupsi, lebih baik dibubarkan. Sebelum resmi dibubarkan, Jaksa Agung Ismail Saleh kepada pers Senin 15 Februari 1982 menegaskan keanggotaan tim pemberantas korupsi atau TPK dalam waktu dekat akan diperbarui. Januari hingga Mei 1970, lembaga anti korupsi bernama Komisi 4 berdiri berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1970. K4 bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mengatasi kasus korupsi. K4 juga pernah fokus mengusut praktik korupsi di Departemen Agama, Bulog, PT Metros, Telkom, dan Pertamina. Artikel Selasa 6 Januari 1970, Jaksa Agung Maijen Sugiharto menegaskan bahwa dua masalah penting yang dewasa ini harus dihadapi terus dengan kesabaran, keuletan, dan ketekunan adalah pemberantasan korupsi dan penyelundupan. Pada 1977 hingga 1988, lembaga anti korupsi bernama Operasi Tertib atau OPSTIP dibentuk sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 1977. Tugasnya mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemberantasan pungutan liar. OPSTIP dipimpin oleh Kapolri sebagai Ketua 1 dan Jaksa Agung sebagai Ketua 2. Sedangkan di daerah ditangani oleh Laksamana Muda, Kepala Daerah Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi. Dalam perkembangannya, OPSTIP membatasi diri dalam 3 kegiatan pokok, yaitu menangani kasus yang strategis vital, memberikan bantuan teknis operasional pada instansi yang bersangkutan, serta mendorong penertiban dan penangkal penyelewengan. Selasa 5 Juli 1977, Kaskop Kamtib Laksamana Sudomo menggariskan kebijaksanaan kepada para Panglima Kowilhan yang nantinya menjadi pimpinan pengendali pelaksanaan operasi tertib di daerah-daerah. Masalah pemberantasan pungutan liar dan uang siluman, menurut Sudomo, memerlukan pelaksanaan operasi yang konsepsional, terus-menerus, tetap, dan pasti. 1999 hingga 2004, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tugasnya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dari penyelenggara negara. Proses pemilihan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ini sempat berpolemik. Masyarakat mempersoalkan prosedur seleksi anggota KPKPN yang tidak transparan dan banyak penyimpangan. Bahkan DPR yang diketuai Akbar Tanjung saat itu dinilai otoriter. Pada 24 Agustus 2000, Presiden Abdurrahman Wahid didesak mengesahkan KPKPN, sehingga komisi itu bisa langsung mengawali tugasnya dengan memeriksa kekayaan para menteri baru, disusul pejabat-pejabat negara lainnya. Pada September 2000, sebanyak 25 anggota KPKPN masa jabatan 2000 hingga 2005 resmi diangkat. Salah satu kasus yang ditangani KPKPN adalah penyidikan dugaan KKN Jaksa Agung M.A. Rahman. Namun November 2002, DPR dan pemerintah sepakat untuk membubarkan KPKPN, kemudian memasukkan fungsi KPKPN ke dalam Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK. Tahun 2000 hingga 2001 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK. Tugasnya mengordinasikan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap orang yang diduga kuat melakukan korupsi.
Namun penyidikan hanya dibebankan kepada penyidik Polri dan jaksa, sementara penuntutan dilaksanakan jaksa penuntut umum. TGP TPK yang ditandatangani Ketua Adi Andoyo Sucipto dan 24 anggota TGP-TP menyatakan korupsi tidak dapat lagi dianggap sebagai kejahatan biasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum biasa. Korupsi di mata rakyat Indonesia telah menjadi kejahatan yang luar biasa berat dan serius atau extraordinary crimes dan harus dihadapi dengan cara yang luar biasa pula. Namun pada 2001, TGP TPK dibubarkan dan diganti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tahun 2002 hingga saat ini lembaga anti rasuah yang dimiliki Indonesia adalah KPK. Berbeda dari lembaga anti korupsi sebelumnya, KPK diklaim independen. Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkoordinasi dan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi. KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dari masa ke masa terus mengalami perubahan, mulai dari kepemimpinan Taufikur Rahman Ruki 2003 hingga 2007, Antasari Azhar 2007 hingga 2009, Tumpak Hatorangan Panggabean pelaksana tugas 2009 hingga 2010, Bushro Mukodas 2010-2011, Abraham Samad 2011 hingga 2015, Agus Raharjo 2015 hingga 2019, dan Firly Bahuri 2019 hingga sekarang. Independensi dan integritas membuat KPK paling ditakuti koruptor. Meski lambat, ada peningkatan kinerja. Satu persatu orang terhormat dan kuat terjerat pidana korupsi dan diseret ke pengadilan. Koruptor pun resah. Berkali-kali upaya pelemahan KPK tak berhasil, sebab masyarakat sipil anti korupsi pasang badan dan penguasa mundur agar tidak berbenturan dengan massa sipil. Sampai akhirnya muncul gagasan revisi Undang-Undang KPK, prioritas pencegahan daripada penindakan. Terakhir adalah tes wawancara kebangsaan yang menimbulkan polemik. Sejatinya, korupsi adalah musuh bersama.